Halo semuanya, nama aku Adele dari kelas 11 Sains. Terima kasih ya sudah klik video ini dan selamat menyaksikan. Bayangkan, lebih dari 5 abad yang lalu, lautan luas adalah misteri terbesar manusia. Tidak ada GPS, tidak ada peta lengkap, hanya angin, bintang, dan keberanian. Inilah masa yang dikenal sebagai zaman penjelajahan atau The Age of Discovery ketika bangsa-bangsa Eropa berlayar menembus batas dunia yang mereka kenal. Pelayaran tidak terjadi begitu saja loh, tapi ada 3 faktor yang mendorong mereka, yaitu gold, glory, dan gospel, atau disebut dengan 3G. Penasaran gak sih apa itu 3G? Sini, aku jelasin. Nah, di video ini aku bakal jelasin kisah pelayaran dari Christopher Columbus dan Juan Sebastian Elcano. Kalau dilihat dari perjalanan Christopher dan Elcano, kelihatan banget bahwa 3G menjadi alasan utama mereka untuk berlayar jauh-jauh. Yang pertama ada gold. Gold adalah simbol kekayaan. Rempah-rempah seperti pala dan cengkih harganya setara dengan emas di Eropa. Yang kedua ada glory. Glory adalah kejayaan atau kebanggaan bangsa dalam penemuan wilayah baru. Dan yang terakhir ada gospel. Gospel adalah misi menyebarkan agama Kristen ke seluruh dunia. 3 hal inilah yang menjadi bahan bakar semangat penjelajahan bangsa Eropa. Awalnya, Portugis dan Spanyol merupakan 2 kekuatan terbesar di lautan. Portugis lebih dulu menjelajahi pantai Afrika, sementara Spanyol mencari jalur barat menuju Asia. Namun, jalur darat perdagangan Asia-Eropa terputus di tahun 1453 ketika Konstantinopel dikuasai Kesultanan Turki Utsmani. Harga rempah melambung dan Eropa mencari jalan baru. Disinilah muncul nama Christopher Columbus. Tahun 1492, ia berlayar di bawah bendera Spanyol berharap menemukan jalur barat ke India. Namun, ia justru tiba di Bahama, bagian dari benua Amerika, yang saat itu belum dikenal sama sekali dengan orang Eropa. Meski bukan jalur ke Asia yang ia cari, penemuan ini mengubah sejarah. Amerika menjadi wilayah baru yang memicu perebutan kekuasaan. Penemuan Columbus menimbulkan persaingan sengit antara Portugis dan Spanyol. Paus Alexander VI akhirnya memediasi lewat perjanjian Tordesillas tahun 1494, membagi dunia menjadi 2 wilayah kekuasaan, yaitu di sebelah barat untuk Spanyol dan sebelah timur untuk Portugis. Setelah Amerika ditemukan, Spanyol ingin mencari jalur ke Asia lewat barat. Tahun 1519, Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi besar. Ia berlayar melewati Samudra Atlantik, menyusuri ujung selatan Amerika yang kini disebut dengan Selat Magellan, dan menyeberangi Samudra Pasifik. Ferdinand akhirnya tiba di Filipina, namun gugur saat pertempuran melawan suku setempat pada tahun 1521. Tapi tunggu dulu, misi bersejarah ini belum selesai. Komando kemudian diambil alih oleh Juan Sebastian Elcano. Dengan tekad yang kuat, ia memimpin sisa armada kembali ke Spanyol dengan membawa kapal Victoria yang menjadi kapal satu-satunya yang selamat. Tahun 1522, Elcano dan awaknya berhasil mengelilingi bumi pertama kalinya dalam sejarah loh. Mereka membuktikan bahwa dunia ini bulat dan lautan menghubungkan semua benua. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan apa itu 3G secara umum. Dari kisah Columbus dan Elcano, kita melihat jelas peran 3G. Kira-kira kalian masih ingat gak ya yang pertama apa? Yap, betul sekali, yaitu gold alias emas. Di sini bukan cuma emas beneran loh, tapi segala bentuk kekayaan. Waktu itu, rempah-rempah seperti pala, cengkih, dan lada bisa gila-gilaan harganya di Eropa. Bahkan setara dengan emas. Jadi, kalau ada yang nemuin jalur untuk mendapatkan rempah langsung dari sumbernya, otomatis dia bisa bikin negaranya jadi sangat kaya dan kuat di perdagangan internasional. Lalu ada glory, yang berarti kejayaan.
Bangsa Eropa waktu itu saling menunjukkan keunggulannya untuk menjadi yang pertama menemukan wilayah baru. Buat mereka, penjelajahan itu bukan cuma soal peta, tapi juga soal kehormatan bangsa. Karena semakin luas daerah yang mereka ambil, maka semakin besar juga nama mereka di mata dunia. Jadi, keberhasilan seperti Columbus menemukan benua baru atau Del Cano sukses keliling dunia, itu udah kayak pencapaian tingkat dewa buat Spanyol. Dan yang terakhir ada gospel, yaitu menyebarkan agama Kristen. Di setiap pelayaran, penjelajah Eropa membawa misi untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran Katolik ke wilayah yang mereka temui. Kadang caranya lewat pendekatan damai, tapi sering juga lewat penaklukan. Jadi, pelayaran ini bukan cuma soal dagang atau kejayaan saja, tapi juga bagian dari misi keagamaan mereka. Pelayaran samudra mengubah wajah dunia. Dari Bahama hingga kembali ke Spanyol, dari pencarian rempah-rempah hingga penaklukan wilayah baru, sejarah Columbus dan Del Cano adalah simbol keberanian, ambisi, dan pengaruh yang membentuk dunia modern. Zaman penjelajahan memang telah berlalu, tetapi jejaknya masih terasa hingga kini. Segitu aja dari aku. Terima kasih ya yang sudah menonton. Dadah!